Tuhan, hari ini kami sungguh bersuka cita dari tengah-tengah jemaat-Mu mengambil satu keputusan untuk menjalin hubungan keluarga yang baru untuk anak kami Inlu Yosua Sihombing dan Dispi Natalia Utagalung. Berkati kedua anak-anak-Mu ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin hati pikiran kami, secara khusus kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kurang semangat Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan untuk pemberkatan kudus kedua anak kekasih kita. Dan mereka sudah mengambil keputusan dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat. Pertama, ketika mereka kenal, mereka sangat sedih. Saya kurang lebih mereka 4 tahun berpacaran. Jadi adalah umur yang sangat panjang sebenarnya perjalanan percintaan kedua mempelai. Karena itu kita percaya bahwa 4 tahun itu sudah cukuplah mereka mengenal satu sama lain. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Secara khusus kedua mempelai harus baca buat supaya ini menjadi renungan di tengah-tengah keluarga saudara, membangun mahligai keluarga di dalam Kristus. Ibu bapak dikasihi Tuhan, kita baca ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 2, 3, ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ibu bapak dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan baca ayat yang ke-18, dibaca semua perempuan yang hadir di tempat ini. Dan ayat yang ke-19 semua laki-laki kita baca sama-sama. Sekali lagi ayat 18 semua perempuan. 2, 3, ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Laki-laki 2, 3, ya. Hai suami-suami, Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ibu bapak dikasihi Tuhan, saya memberikan satu judul bagi kita dalam pemberkatan nikah kedua anak kekasih kita. Saya beri judul adalah penolong yang sepadan. Ketika kita melihat dalam penciptaan pertama, ketika Tuhan mencipta seluruh isi dunia ini, yang pertama dicipta adalah laki-laki, perempuan belum dicipta. Lalu keluarlah kata-kata ini dari Tuhan. Dikatakan Tuhan bahwa tidak baik kalau manusia, artinya laki-laki, tidak baik seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan memberkati baik laki-laki dan perempuan. Mereka tidak boleh sendiri-sendiri, harus bersama. Oleh karena itu saya memberi judul tadi penolong yang sepadan. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Tidak boleh laki-laki bicara
saya kepala rumah tangga, maka sesuka-suka hati saya. Tidak boleh. Demikian juga si istri harus sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati suami. Secara khusus kepada kedua mempelai hari ini, Saudara Andrew Sihombing, yang di sampingmu itu adalah penolongmu yang sejati. Jangan lukai hatinya, jangan sakiti dia. Kalian sudah berteman 4 tahun, cukuplah itu sebagai kenangan untuk saudara dan saudara. Kemudian hari jangan kami mendengar piring, kursi tercampak dari dalam keluar karena berkelahi. Jauhlah kiranya. Kemarin saya sudah tanya mereka, selama 4 tahun apakah kalian sudah sama-sama kenal? Sudah. Jadi kalau sudah sama kenal, maka tidak mungkin lagi ada percekcokan. Walaupun masalahnya ringan atau besar, mereka pasti sudah mampu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya memberi satu ilustrasi. Memang kisah ini adalah kisah tragis, kematian yang sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi di dalam film diubah menjadi satu kisah percintaan antara kedua laki-laki dan perempuan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kisah di sana apa? Kalau bapak ibu pernah menonton, waktu kapal itu ingin tenggelam, si laki-laki ada di bawah sedang dirantai. Jadi si perempuan itu, ia begitu capek mencarinya. Di mana si laki-laki? Nyawa pun dipertaruhkan oleh si perempuan itu. Ibu bapak pernah tonton film hari ini? Pernah ya? Kalau zaman sekarang mungkin. Ketika kapal itu mau tenggelam, air laut sudah masuk ke dalam kapal. Si laki-laki itu ditangkap, ditaruhkan dalam satu ruangan dan dirantai tangan. Si perempuan itu begitu lelah hatinya mencari, sampai nyawa pun ia bertaruhkan. Kalau kita tonton filmnya, sudah masuk air laut, ia berenang, ia cari sampai ketemu. Sampai belum ketemu, ia tidak mau berhenti. Ia terus cari. Dan di dalam kisahnya dikatakan film itu mereka berjumpa dan mereka begitu senang. Dari ilustrasi ini saya mau sampaikan kepada kedua. Kalau nanti saudari Despi, calon suami ini, ia sedang mengalami persoalan, jangan engkau tinggalkan. Temani dia, cintai dia apakah. Jangan cari alasan. Apapun situasinya nanti, apapun persoalannya nanti, ketika engkau lihat calon suamimu ini nanti, ia diam, ia menangis, ia menderita, temannya. Sebab apa? Engkau menolong baginya. Suka dan duka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan yang luar biasa mengikat pernikahan ini. Di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, saya membaca firman Tuhan bagi kita. Dan kedua mempelai ikut bantu saya. Ibu bapak sekalian hanya mendengar, kami bertiga saja yang membaca. 2, 3, diam. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, cinta itu dimateraikan, maka tidak ada lagi yang bisa memisahkan.
dalam suka dan duka. Kalau ada masalah untuk saudara Hindu dan saudara Disney, selesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, tidak usah kau nanti ngomong sama bapak dan mama. Kalau saudara Andre ngomong sama bapak dan mama, pasti dukung engkau. Demikian juga pengantin perempuan, kalau engkau ada masalah, engkau cerita kepada mama dan bapak, pasti dukung engkau. Tetapi orang tua yang bijaksana, yang pasti dukung Hela dan Pak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu membangun keluarga itu begitu indah dan begitu luar biasa. Oleh sebab itu kepada kedua calon mempelai, kami merindukan saudara itu menjadi keluarga yang dibangun di atas dasar Kristus. Apapun nanti persoalan dalam hidup keluarga kita tetap bersukacita. Sebab saya sudah memberi judul tadi, engkau adalah penolong yang sepadan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan, penolong yang sepadan, saya mau memberitahukan kepada kita, memberi ilustrasi kepada keluarga yang baik, yaitu harus rendah hati. Perempuan harus rendah hati, seperti ilmu padi. Apa itu ilmu padi? Semakin tua, semakin berisi, dia semakin merunduk. Iho inang guru tagalu. Udang dia karena urang anon dijalu, ikut son ilmu padi. Unang pagudak tututukan. Ahana memilih Tuhan, waspada. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Gokdo mulai ditonga-tonga di keluarga menginang. Hala inangi mangarajari hala anak. Nek dohorokku dijoloni Tuhan baik. Maghite-hite para salibeo ni anak tadi. Ikon amaido nagabi buluan bijak. Oleh karena itu saudara Desti Hutagalu, engkau harus rendah hati, tunduk kepada suamimu. Aulungi ma amang siupingon inang Hutagalu. Dia bekurangna naujui na usuk kurang ni anak kau na di botol inang Hutagalu. Usuk dulu di kimiming. Kurang dua orang anak kurang ni. Alay na pulang baru habis. Alay kelebihan nama usuk nama kinakasa di biniang. Ihoy nang Hutagalu. Ama kelebihan ni amang sirupi. Ama kelebihan. Beliau sangat dewasa dan sangat penyabar. Amamin ang greto, anak ta si Romino, penyabar hiya. Alaya so pas, usuk pun juga lama, si Romino berpindah ke pasar. Toho rinang meron parmento, mau lihat. Asa diberi saluruk na, keluar kata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya juga mengenal anak kita Andre ini adalah orang yang sangat penyabar. Belum editandos ada buru-buru saya itu. Semenjak tanda anak kasih umbingon si Andro, si Bro. Belum editan dari mana buru-buru saya. Orang ini di mana? Las mana ni saya berandro, punang main ini. Dat sebiga so menganakta si Ebro. Ditawar pun akan asin boleh mana? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kekristenan itu harus demikian. Ikut sadar dong. Dan boy tapasan pisan, bison tuh pisan. Pemahaman tasya dulu dari bisa Tuhan. Asal nanti paham, tentu suruh paham kelebihan di calon istrimu.
kekurangan saya dan selalu membantu. Mengerti Allah dan anak. Jika sepadan dia artinya buih sudah saling melengkap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, yang terakhir, tidak saling melukai. Tabumu bidiko aman, emosi hobi. Kata Tuhan tuh dibuka sesudah aman. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Memang bulu siang botoho namanya inggo bulu kita orang. Idu si para bulu gapak-gapak tanah to mamukun halainan hijau. Alainan kohonok kutuhono yang aman endul si hombi. Mulu dompe kurang mihalainan bulu tagalmona no. Unang to ay tangan to. Kuda pa. Jala holong mabay na siya Tuhanin ang ijalong ima o katulog. Unang pala serong kubili namin ng kakaabla. Alay bulan katalas ni Roha na kubili namin siya pagdaduan. Amin. Nagkalay. Ayat terakhir Allah nasada satu najam dulu kita amina di ibadah jikon agak tajam arat amaninan ayat Kolose 3 ayat 23 ya apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, mari kita melakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Ino makana inan bolo dijauh, molo hurang pe babahenan di ala aman, unang pala say jenjeng menibet kang inan. Uhoy nang urung tagadu. Ulahong mame so Tuhan baik. Unang pala say wering maka kita pun orang-orang percaya diajar oleh Tuhan supaya kita tidak melihat kekurangan siapapun, tidak melihat kekurangan suami, tidak melihat kekurangan istri. Alai tawalun masa butnai ala diborong tahu Tuhan. Tapa tunggu mai marhite-hite ribeta, marhite-hite keluarga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan sesuatu hal yang baik di tengah-tengah rumah tangga. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Suami ada kekurangan, istri ada kekurangan, tetapi Kristus memberikan kesempurnaan. Ia memberikan kasih dari surga ke dalam dunia, supaya kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hidup kita boleh dinikmati dan supaya kita saling mengasihi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kepada kedua mempelai, Saudara Ibnu Yosua Sihombing dan Saudari Desti Natalia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Buatlah saudara membangun mahligai keluarga yang baru. Diberkati saudara dalam keluarga sampai hari ini, sampai maut memisahkan. Dan Tuhan juga memberkati keluarga pihak anak, keluarga pihak Abu. Siang sadarion, saat roh bisa hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus kepada kedua mempelai laki-laki dan perempuan, supaya mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai. Kalau ada yang salah, mereka saling mengampuni. Kalau mereka ada kekurangan, mereka saling melengkapi. Tuhan, kami percaya bahwa kedua saudara-saudari kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan memberkati keluarga baru mereka akan sampai masa depan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kedua mempelai
dan keluarga para anak dan ibu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di hadapan